teman-teman bisa senang mungkin mempelajari perkantoran itu bagaimana. Ada juga mereka yang kerja di bank loh Mbak. Nah alhamdulillah kemarin hasil AKAS sudah keluar. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, apa kabar? Saya Tia Aizar, kembali hadir di Bincang UNESA. Kali ini kita akan membahas profil prodi dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kira-kira apa saja sih ya yang harus kita tanyakan dan yang harus dipersiapkan teman-teman di luar sana yang ingin gabung masuk di S1 PAP. Nah, kita bisa kulik-kulik informasinya karena di sebelah saya sudah hadir Kaprodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, yaitu Ibu Trisninda Pahlevi, SPD MPD. Halo Ibu, apa kabar? Aduh, belibet ini deh. Alhamdulillah baik. Baik ya, aduh saya senang sama senyumnya Bu. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Tetap produktif. Perkuliahan lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ini teman-teman sudah nggak ada keluhan ya? Iya. Jadi sejauh ini mereka malah menikmati ya Mbak dengan pembelajaran daring, baik kan mereka masih melaksanakan di rumah, sudah mulai menikmati bagaimana model pembelajaran yang diberikan oleh dosennya, sudah mulai adaptasi dengan tugas-tugas yang diberikan, jadi tidak ada hal-hal yang mengeluh inilah sudah mulai berkurang karena sudah terbiasa. Oke. Kemudian Bu, kalau bicara S1 PAP Bu, apa sih sebetulnya yang dipelajari Bu? Kalau di S1 PAP banyak ya kan, karena pendidikan administrasi perkantoran. Jadi yang dipelajari ada mata kuliah pendidikan ya, pedagogik, dan ada mata kuliah keilmuan. Kalau pendidikan ya mereka mempelajari tentang persentase 30%. Kalau untuk yang keilmuan 70%. Lebih pada ke keilmuan administrasi perkantoran. Nanti teman-teman bisa senang mungkin mempelajari perkantoran itu bagaimana, administrasinya ya terutama. Kampusnya di Ketintang ya Bu ya, PAP ini ya. Oke, menempati gedung apa Ibu? Di gedung G5 kalau kantornya ya. Kalau kantor pimpinan jurusan pendidikan ekonomi, jadi kan kami termasuk di jurusan pendidikan ekonomi. Kantornya sendiri untuk jurusan pendidikan ekonomi ada di gedung G5. Ketintang, Surabaya. Ketintang. Oke, jadi buat Kece People yang pengen mampir, pengen tahu besok aku mau masuk di jurusan PAP, di prodi PAP, aku pengen tahu dong gitu kan, aku mau kuliah di mana gitu kan. Oke, terkait dengan itu fasilitas apa Bu yang disediakan prodi yang bisa dinikmati oleh teman-teman mahasiswa? Iya, kalau fasilitas laboratorium tentu ya yang menunjang pelajaran ya ada laboratorium. Di PAP ada laboratorium ya? Ada laboratorium sekretaris ya. Kemudian ada juga laboratorium komputer sebagai tambahan skill mereka dalam mengetik ya. Karena kan kegiatan administrasi banyak kegiatan pengolahan data. Jadi skill mereka dalam mengelola data itu wajib mereka kuasai. Kemudian ada lab sekretaris, jadi mereka di sana untuk praktikum administrasi perkantoran dan kesekretarisan. Kemudian ada juga untuk penggunaan mata kuliah manajemen kearsipan, itu semua mereka mempelajari, prakteknya ada di lab sekretaris. Oke, melanjutkan apa yang Bu sampaikan. Mata kuliah unggulan di PAP apa Bu? Kalau unggulan karena kami banyak ya. Tapi kalau secara spesifik ya untuk mendukung kekasan prodi dari prodi PAP di universitas lain itu ada manajemen kearsipan, kemudian ada ASA ya, analisis sistem administrasi, kemudian ada teknologi perkantoran. Jadi mereka mempelajari bagaimana penggunaan teknologi perkantoran yang disesuaikan dengan teknologi informasi saat ini. Oke. Seperti itu. Persentase mahasiswanya banyak mahasiswi atau mahasiswa ini kalau di PAP? Kalau persentase itu kenapa ya dari dulu tuh banyak ceweknya? Banyak ceweknya. Pertanyaan ya, karena memang identik administrasi perkantoran kan mereka asumsinya saya ingin kerja di kantor. Nah, yang minatnya itu semua rata-rata perempuan daripada laki-laki. Dan tapi kalau
saya lihat dari banyaknya mata kuliah merdeka untuk prodi lain, itu banyak sekali yang minat dalam mata kuliah yang dibuka prodi Akbar ini untuk prodi lain di dalam UNESA sendiri. Contohnya seperti mata kuliah kesekretarisan. Itu saya buka misalkan kapasitasnya 20 mahasiswa. Ternyata yang minat untuk mengikuti mata kuliah itu adalah 68 mahasiswa. Dan saya kaget loh, ini yang kalau di sistem itu 20 itu seharusnya sudah stop kan, nggak ada yang ini ya nggak bisa masuk, tapi lagi. Mereka bisa masuk sampai 68. Saya kagetnya di situ, kok bisa ya? Oke. Itu juga terkait dengan MBKM, penerapannya di PAP bagaimana Ibu? Kalau di MBKM sudah berjalan ya Pak. Semester berapa Ibu? Mulai semester 2 kayak pertukaran mahasiswa. Semester 2 itu kami sudah semester 3 itu kami sudah memperkenankan mahasiswa untuk mengikuti Permata Merdeka. Jadi banyak kan program dari pemerintah, dari Kemdikbud itu untuk memberikan peluang kepada mahasiswa mengikuti program MBKM seperti pertukaran mahasiswa Permata, kemudian ada kampus mengajar, kemudian ada MSIB, magang sertifikat independen, magang studi independen bersertifikat. Jadi ada terbit sertifikat ya setelah mereka magang. Ada magang, ada studi independen. Kemudian ada lagi dari Kemensos dan lain sebagainya. Dan sekarang kan banyak dari pemerintah Kota Surabaya juga bekerja sama dengan UNESA dan dengan Prodi untuk melakukan program Merdeka Belajar. Nah ini kan pendengar pemirsa kita ini kan KC People nih adik-adik SMA, SMK, MA, kemudian pastinya calon mahasiswa ini. Yang harus mereka persiapkan Ibu apa? Secara kompetensinya. Kalau kami itu kan menerima dari segala jurusan. Betul, dari SMK segala jurusan, dari SMA juga segala jurusan. Jadi yang mungkin perlu dipersiapkan adalah mental ya, mental mahasiswa, calon mahasiswa. Udah nggak cengeng lagi dong ya, udah harus mandiri. Mereka harus mandiri, harus adaptif nanti ketika di perguruan tinggi, harus kreatif, harus bisa berpikir kritis dan lain sebagainya. Nah itu dia, jadi kehidupan perguruan tinggi itu memang yang membuat mereka berpikirnya lebih selangkah lebih maju gitu ya, Kak. Tagline-nya UNESA ini, satu langkah di depan. Nah betul banget Ibu. Ibu, ini kan adik-adik di luar sana juga harus tahu kakak tingkatnya ini prestasinya apa aja Ibu, prestasi akademik maupun non-akademik. Kalau prestasi non-akademik banyak juga ya yang diraih mahasiswa ya. Salah satunya ada tentang kompetensi, bakat, menyanyi juga ada, kan itu non-akademik ya Mbak ya. Kemudian kalau dari sisi akademik, ada kemarin itu salah satu mahasiswa yang ikut ajang pajak ya, video kompetensi pajak, dan alhamdulillah juara satu nasional. Iya, nasional. Wow, yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak. Dan masih banyak lagi baik tingkat internasional juga ada pada waktu itu ya, atas nama mahasiswa Vindi iya. Itu ikut apa ini Bu? Itu ajang yang diselenggarakan oleh pemerintah Singapura Mbak, kewirausahaan. Kewirausahaan. Oke. Dan mereka pasti dibekali ya Bu ya sebelum mereka ikut kompetisi itu. Iya pasti. Jadi kalau misalkan ada kompetisi itu mereka menghubungi, kemudian Bu saya minta untuk diberikan dosen untuk membimbing kompetisi yang akan saya ikuti seperti itu. Oke. Kemudian apakah di PAP ini teman-teman mahasiswa diperbolehkan selain kuliah ikut Ormawa ini? Khawatirnya mereka nggak fokus nanti, nggak bisa cepat lulus sih nanti. Iya, jadi, tapi boleh ya? Boleh, sangat boleh kan. Jadi bukan mahasiswa kupu-kupu ya, istilahnya kan kuliah pulang kan gitu kan Mbak. Jadi kami malah mendukung ya, mensupport mahasiswa yang mengikuti kegiatan Ormawa. Dan banyak di antara mahasiswa administrasi perkantoran itu malah menjadi ketua Ormawa itu sendiri, mulai dari presiden BEM, kemudian ketua Hima dan lain sebagainya. Jadi biar mereka nggak bosan kuliah aja, mereka juga bisa mengaktualisasi diri lewat kegiatan-kegiatan. Oke Bu, kemudian terkait dengan mitra kerja, siapa saja sih Bu mitra kerja di S1 PAP ini?
Ya, kebetulan kalau prodi kami kan pendidikan administrasi perkantoran, nanti learning outcome-nya anak-anak itu menjadi guru pendidik administrasi perkantoran. Nah, pendidik ini kan administrasi perkantoran itu kan di SMK. Jadi mitra kami kebanyakan adalah sekolah SMK, program keahlian administrasi perkantoran. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kami ada kerjasama dengan DUDI juga, dunia usaha, dunia industri untuk memperkuat keilmuan kami. Jadi memang serapan terbanyaknya itu lulusannya di pendidikan, menjadi akademisi, menjadi guru. Akademisi. Kemungkinan mereka juga ada yang melanjutkan studinya S2, kemudian jadi dosen ya, kemudian ada juga yang melanjut menjadi kerja di perkantoran, karyawan dan lain sebagainya. Ada juga mereka yang kerja di bank loh, Mbak. Wow. Dan itu dari PAP juga men-tracer Bu ya. Lulusannya ini terserap di mana aja. Ini bisa menjadi bagian dari akreditasi. Bicara akreditasi Bu, di S1 PAP akreditasinya apa ini? Nah, alhamdulillah kemarin hasil AKAS sudah keluar. Jadi akreditasi internasional bulan Januari tepatnya, alhamdulillah kami sudah keluar akreditasi internasional. Alhamdulillah. Jadi ini juga semakin memacu semangat yang ada, semua sivitas yang ada di PAP. Kemudian Bu, kalau misalnya masyarakat atau terutama nih adik-adik SMA sederajat, kalau pengen tahu informasi seputar PAP bisa akses di mana? Banyak ya, kalau akses itu pun kami sudah punya beberapa media untuk mengakses masyarakat umum mengenai prodi kami. Ada di website PAP itu segala macam informasi apapun, mulai dari kurikulum, struktur organisasi, kegiatan mahasiswa, kegiatan dosen ada di sana. Kemudian kami juga ada Instagramnya. Ada Instagram, apa Ibu Instagramnya? PAP UNESA. PAP UNESA. Jadi teman-teman bisa langsung mengakses ya. Saya pengen tahu nih wajah kaprodinya. Siapa tahu kalau di jalan saya mau ketemu bisa nyapa nih gitu kan ya. Kemudian target dari S1 PAP ke depan apa Ibu? Kalau target banyak ya Mbak, kalau target ini harus di satu-satu di list nih targetnya. Ya kalau pada umumnya lebih ditingkatkan lah karena kalau saya lihat dari ini ya selama pandemi itu hampir semuanya mahasiswa itu dalam segi prestasi, nah itu mungkin perlu ditingkatkan lagi ya, karena memang harap maklum ya Mbak ya, kalau pandemi ini kan mereka kebanyakan belum adanya tatap muka kan masih online gini kan menjadi kekurangan mungkin ya. Nah itu mungkin lebih ditingkatkan lagi baik prestasi akademik maupun akademik. Jadi pun masih membuka jalur, Bu, saya mau curhat nih Bu, masih bisa ya, masih konsultasi masih bisa walaupun pandemi. Apalagi diuntungkan dengan kegiatan masih daring gitu kan ya. Ibu, ini kita sudah mau di penghujung acara. Apa pesan dan harapan Ibu sebagai Kaprodi S1 PAP kepada Kece People? Iya. Saya mengharap ya untuk calon ya ini ya, istilahnya kan calon mahasiswa ya. Tambahkan ya teman-teman kalau misalkan ingin mengikuti senam PTN atau apa, prestasi itu yang harus kalian kejar ya, karena bagaimanapun seleksi senam PTN ini kami mengharapkan prestasi dari mahasiswa yang unggul begitu, sehingga input yang mahasiswa nanti, calon mahasiswa nanti ini ya ke prodi kami itu menjadi bagian yang paling utama. Gitu. Jadi dipersiapkan itunya prestasinya adik-adik semuanya. Oke, itu adalah pesan dan harapan dari Kaprodi S1 PAP Ibu Trisnda Pahlevi SPD MPD. Di mana PAP ini gudangnya prestasi, tidak hanya akademik tapi juga non akademik. Ibu terima kasih sudah banyak berbagi informasi seputar apa sih yang ada di PAP. Menarik sekali. Mudah-mudahan informasi ini cukup bermanfaat dan juga bisa memantapkan pilihan buat Kece People di luar sana untuk bisa masuk menjadi bagian keluarga besar dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Tia Ezar, mohon pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami. Dan pastikan untuk Kece People selalu mengakses semua channel dari Kece Media by UNESA. Kece Radio, your easy listening station. Sampai jumpa.
Kece Radio.